Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita langsung masuk ke segmen spesial di Cahaya Pagi karena kita akan membahas hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang sesungguhnya bersinggungan dengan syariat agama. Tentunya saya tidak akan sendiri, tapi bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja Pak Ustadz. Jadi belakangan ini ada fenomena warung makan atau restoran yang membolehkan pembelinya itu membayar seikhlasnya. Ini gimana Pak Ustadz? Bukankah penjual ini mengharapkan untung? Atau jangan-jangan malah dia sebenarnya mengharapkan pembayarnya atau pembelinya itu membayar lebih. Tapi dia ya udah bayar namanya seikhlasnya ya akhirnya seminim mungkin. Ini gimana Pak Ustadz? Ya memang jadi dalam hukum Islam asalnya itu jual beli itu harus jelas harganya di awal. Jadi kalau kita bertransaksi jual beli itu bagi si penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui berapa harga produk tersebut, berapa harga jasa tersebut, sehingga tidak boleh harganya buram. Ya, harus maklum mustaman, diketahui harganya. Karena kalau harganya belum diketahui ketika di awal, ini terjadi transaksi gharar dan terjadi transaksi yang tidak sah bahkan kata para ulama. Sehingga kalau misalkan bagi si penjual ini dari awal sudah meniatkan dia berbisnis begitu, tapi dia tidak memberi kejelasan harga di awal, jadi seluruh pembelinya dibebaskan memberikan uang bayaran berapa saja. Nah ini hakikatnya terjadi kerancuan di sana, terjadi gharar di sana, terjadi hal yang dilarang dalam syariat, sehingga hukum asalnya memang jual beli tidak sah. Sehingga kalau memang diniatkan, bagi si penjual ini meniatkan memang ketika dia memberikan harga seikhlasnya, diniatkan untuk transaksi sosial, bukan transaksi bisnis begitu ya. Jadi ketika dia memberikan harga seikhlasnya, memang dalam hatinya niat, oke, saya mau sedekah nih. Memang tidak sama sekali pengen nyari untung. Nah, oleh karena itu dilihat niatnya si penjual ini ketika dia menjual barang tersebut, menjual jasa tersebut, niatnya memang untuk akad sosial, memang niat untuk tolong-menolong, atau niat cari untung. Nah, karena berbeda hukum. Kalau misalkan memang dari awal niatnya sudah mencari untung, maka dia masuk kategori jual beli, sehingga harus jelas harganya di awal. Tetapi kalau misalkan memang akadnya dia dari awal sudah niat untuk menjadikan barang tersebut dibayar seikhlasnya, karena memang dia pengen dapat pahala, karena terhitung sedekah. Misalkan dia jual belinya bersama, mohon maaf, orang fakir miskin. Dia sama sekali nggak pengen dapat untung, yang penting orang fakir miskin tersebut memberikan uang ikhlasnya saja. Maka kalau misalkan memang diniatkan untuk akad sosial, untuk akad sedekah, maka tidak dipermasalahkan jual beli barang seikhlasnya. Jadi kalau kita bisa bedakan, ada akad sosial, ada akad bisnis. Nah, tergantung penjualnya nih, niatkan untuk yang mana. Karena setiap sesuatu itu memiliki konsep hukum yang berbeda. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jadi kalau boleh saya simpulkan, jika rumah makan ini menggunakan akad sosial, maka diperbolehkan, ya boleh-boleh saja, asalkan memang ini niatnya untuk membantu fakir miskin. Dan misalnya sering saya lihat, misalnya nih memang bayar seikhlasnya khusus di hari tertentu, misalnya khusus hari Jumat saja. Tapi bagaimana misalnya restoran ini atau warung makan ini memang setiap hari dia buka, dan boleh siapa saja, tidak peduli itu fakir miskin atau orang yang punya, dan bahkan dia membuka lebih dari satu cabang gitu. Gimana Ustadz? Iya, jadi memang hukum asalnya demikian ya. Hukum asalnya kita boleh, tidak masalah, tidak menerapkan harga dari awal, dengan syarat memang akadnya adalah akad sosial. Tapi gimana kalau misalkan punya banyak cabang begitu kan? Jadi ini ujung-ujungnya juga jadi untung begitu kan? Nah memang kami sarankan memang tidak demikian. Kalau memang niatnya untuk memberi kepada fakir miskin, maka lebih baik pakai sedekah saja. Atau sekalian digratisin gitu kan? Jadi nggak usah dengan bayar seikhlasnya. Kalau misalkan memang punya banyak cabang dan ujung-ujungnya untung begitu kan. Oleh karena itu kalau misalkan kita menggunakan akad sosial, itu tidak boleh sama sekali mengharapkan keuntungan di sana. Keuntungan dalam bentuk finansial ya, artinya keuntungan keuangan. Hanya boleh mendapatkan keuntungan dari Allah saja gitu kan. Karena memang kita niatnya ikhlas memberi. Jadi kita jangan istilahnya jangan marah apabila ternyata pembeli memberikan harga, memberikan uang yang ternyata di bawah yang kita inginkan. Misalkan makan udah banyak-banyak, ternyata pembeli bayar 1.000 doang misalkan. Nah ini kan harusnya nggak marah, karena memang niatnya sosial, niatnya memberi, niatnya sedekah. Karena yang namanya sedekah otomatis kita harus mengeluarkan uang kan begitu. Nah, kalau misalkan tetap kita mengharapkan keuntungan dari harga yang seikhlasnya begitu, maka ini akadnya adalah akad batal. Ya, karena akad jual beli syaratnya adalah harus maklum mustaman. Dalam istilah fikih disebutkan harus jelas harganya di awal.
Nah, sehingga tidak boleh ada kerancuan di sana. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya nih Ustadz, ngomongin soal warung makan dan juga keuntungan, saya langsung terbersit soal restoran Aice alias all you can eat, di mana kita bisa makan sepuasnya dengan durasi waktu tertentu. Ini kan kalau misalnya saya simpelnya nih, saya berpikir mungkin saya akan kosongin perut, siap-siap makan di sana, akhirnya jadi makan rakus gitu demi biar nggak rugi-rugi banget ya. Itu gimana Ustadz menurut pandangan syariat? Iya, jadi hukum asalnya all you can eat gitu ya, di restoran-restoran itu sebetulnya restoran itu telah memperhitungkan berapa banyak porsi orang pada umumnya makan, kemudian berapa uang yang dikeluarkan ya bagi setiap pembeli ketika dia membayar uang tersebut. Kemudian telah memperhitungkan dalam rentan waktu sekian orang tuh bisa makan berapa porsi. Nah, sebetulnya mereka sudah memperhitungkan hal tersebut. Sehingga kata para ulama, disebutkan juga Syekh Utsaimin diantaranya, itu beliau menyebutkan hukum asalnya all you can eat itu diperbolehkan karena gharornya kecil. Nah, oleh karena itu gharor, setiap transaksi yang ada gharor itu tidak mutlak langsung haram. Nah, enggak ya. Jadi gharor yang kecil itu diperbolehkan. Contohnya adalah dalam akad all you can eat ini. Kita ke restoran, kemudian kita bayar sekian ratus ribu, kemudian makan sepuasnya, ya, makan prasmanan. Nah, itu diperbolehkan karena pemilik restoran itu atau pihak manajemennya telah mengetahui setiap porsi, kemudian waktu, rentan waktunya, kemudian masyarakat itu kira-kira makan dalam waktu segini, habis berapa porsi, sudah diperhitungkan. Sehingga gharar di sana gharar kecil yang diperbolehkan dalam syariat. Ataupun kalau gharar besar, maka itu dilarang dalam syariat. Karena transaksi gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang kecil. Adapun gharar besar itu diharamkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana aturan dari restoran tersebut jika misalnya udah mengambil sekian ratus gram daging, tidak dihabiskan, harus membayar denda daging yang tersisa tersebut? Iya, ini tentu persyaratan yang mana diberikan oleh pihak restoran ya. Dalam hukum Islam, setiap orang itu wajib memenuhi persyaratannya. Karena kata Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakatinya. Termasuk dalam hal denda tersebut. Ya, apabila memang ada satu hal yang menyelisih persyaratan, maka pihak yang lain berhak untuk diberikan denda. Ini namanya dalam istilah fikih adalah syaratul jazai, yaitu denda yang diberikan, yang dipersyaratkan atas dasar salah satu pihak menyelisihi kesepakatan. Ya, oleh karena itu kan ketika kita beli ke restoran, restoran pun memiliki syarat dan ketentuannya kan. Nah, ketika kita menyelisihi persyaratan tersebut, kita menyelisihi syarat dan ketentuannya, otomatis kita berhak untuk didenda. Ya, ini adalah keputusan daripada para ulama, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustadz, sebenarnya nih memang aturan syariat Islam ini memang sangat detail di kehidupan sehari-hari kita demi mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Nah, ini kita ada penanya langsung yang sudah terhubung via panggilan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Nadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebutkan nama dan asalnya? Nama saya Wiwit dari Depok. Baik, boleh Kak Wiwit silakan langsung bertanya pada Ustadz. Oke, jadi gini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya ini sering banget menggunakan program paylater untuk transaksi jual beli di marketplace. Biasanya saya menggunakan paylater untuk membeli kebutuhan sehari-hari ataupun makanan. Kalau dalam syariat agama Islam sendiri menggunakan paylater itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih Pak Ustadz? Mohon jawabannya ya, terima kasih. Ya, untuk Mbak Wiwit di rumah ya. Jadi kita jelaskan dulu bahwa paylater itu hakikatnya menggunakan akad hutang piutang. Dalam Islam itu disebut qard. Ya, hukum asal akad hutang piutang adalah akad sosial. Ya, dia hukumnya asalnya boleh saja, tapi dengan syarat tidak boleh dipersyaratkan adanya bunga di sana. Nah, tidak boleh ada biaya tambahan di sana yang mana melebihi daripada apa yang kita pinjam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat di sana, atau manfaat yang dihasilkan daripada hutang piutang, bunganya, marginnya, itu diharamkan dan itu termasuk ke dalam riba. Nah, sehingga kami lihat dari program paylater yang berada di marketplace, apapun itu namanya, kita lihat klausulnya di sana bahwa pertama, di sana dipersyaratkan harus membayar uang melebihi apa yang dipinjam. Misalkan kita meminjam 200.000, ternyata harus ada biaya di mana kita harus membayar 210.000 misalkan. Ada 10.000 di sana tambahan.
Nah, 10.000 tambahan ini yang kita bayar itu termasuk riba di sana. Nah, kemudian ada klausul juga di sana di mana terdapat denda keterlambatan apabila kita telat bayar. Nah, ini pun tidak diperbolehkan di dalam syariat. Karena denda keterlambatan yang mana ada dalam akad hutang piutang itu tidak diperbolehkan. Karena hukum asal daripada akad hutang piutang adalah akad sosial, di mana kita tidak boleh mengambil manfaat di sana. Sama seperti akad sedekah, hibah itu akad sosial. Kita nggak bisa mengambil manfaat uang daripada sedekah kita, nggak bisa, gitu kan? Pun begitu dengan akad hutang piutang. Oleh karena itu, manfaat yang bisa kita ambil daripada akad hutang piutang adalah manfaat berupa pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berupa materi uang yang kita ambil daripada orang yang kita pinjam utangnya. Nah, jadi kita tidak boleh dalam hal ini kami lihat belum ada program pay later di berbagai marketplace yang betul-betul murni daripada akad bunganya itu. Ya. Oleh karena itu kita lihat di berbagai macam pay later itu pasti mempersyaratkan adanya bunga di sana. Kita harus bayar bunga di sana. Ya. Apalagi ada klausul denda keterlambatan. Meskipun kita tidak membayar dendanya, ya, kita telah menyetujui klausul itu. Nah, sehingga kita menyetujui transaksi riba di sana. Nah, sehingga juga kalau kita sarankan kepada pemirsa sekalian, juga kepada Mbak Wiwit yang ada di rumah, jangan sampai kita mempergunakan akad-akad ini dalam transaksi kita sehari-hari. Karena ini ada transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya Kak Wiwit. Iya, gimana Nadila? Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pesan untuk masyarakat mengenai transaksi jual beli. Iya, kami sampaikan kepada pemirsa sekalian di rumah bahwa kita ini banyak transaksi berbagai macam modelnya. Ya, kita di zaman digital ini apalagi ya, banyak bentuk transaksi sehingga kita banyak buram, kita tidak tahu apa sebetulnya hukum dari transaksi ini. Nah, sehingga jangan sampai kita melakukan transaksi kita tidak tahu hukumnya. Nah, sebagaimana tadi kita sekarang ada pay later lah, kemudian kita pakai uang digital gitu kan, ada cryptocurrency, banyak sekali hukum-hukum yang baru sebetulnya di masyarakat. Sehingga kalau kita belum tahu hukumnya, lebih baik dihindarkan. Karena kalau kita belum tahu hukumnya, berarti itu adalah syubhat. Nah, oleh karena itu, kalau perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, kayak ini haram atau halal, nah, lebih baik kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga harta kita, menjaga di agama kita, menjaga keluarga kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia seolah-olah dia sesungguhnya telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Oleh karena itu kami sarankan kepada pemirsa sekalian, kenali dulu transaksi apa yang hendak saya lakukan, kemudian bertanya kepada ahlinya tentang bagaimana hukum ini, barulah kita setelah mengetahui ternyata halal, baru kita lakukan. Adapun kalau kita ketahui ternyata haram, maka lebih baik kita tinggalkan. Adapun kalau memang dulu kita melakukan perbuatan tersebut atas dasar ketidaktahuan kita yang ternyata haram tersebut, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan katsiran, iya, Ustaz. Semoga kita semua bisa terus belajar agar kita bisa mendapatkan berkah yang luar biasa dalam kehidupan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, pesan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita. Namun insya Allah ketemu lagi di program Cahaya Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Nadila Fitria dan Ustadz Abdurrahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.